Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Juventus. Real Madrid versus Juventus tersaji di Rose Bowl, California, Amerika Serikat, Minggu 31 Juli 2022, pagi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menurunkan skuad terbaiknya sejak babak pertama. Valverde, Vinicius, dan Benzema jadi trisula Madrid, sedangkan sinyonya tua andalkan Ken, Di Maria, dan Vlahovic. Di babak pertama, Real Madrid lebih mendominasi dengan 8 tembakan, satu yang mengarah ke gawang. Juventus hanya lepaskan 3 tembakan yang tidak ada mengarah ke gawang. Madrid mendapatkan gol pertama lewat penalti Karim Benzema pada menit ke-19. Vinicius dijatuhkan di dalam kotak penalti saat menusuk. Karim Benzema yang menjadi algojo menembak bola ke kanan gawang yang terbaca kiper Perin. Sayangnya, si kulit bundar mengalir lebih deras. Memasuki babak kedua, Real Madrid terus menekan. Sebaliknya, Juventus sulit mengembangkan permainan. Real Madrid bikin gol kedua pada menit ke-69. Diawali permainan 1-2 Hazard dan Asensio, Hazard lalu mengirimkan bola ke Vallejo yang tidak terkawal di sisi kiri dalam kotak penalti. Vallejo langsung mengirimkan umpan mendatar ke Asensio. Tanpa kesulitan, Asensio langsung menjebol gawang Juve. Di menit ke-86 Juve punya peluang. Sayangnya, sontekan Rovella masih bisa diblok oleh Rudiger. Peluit panjang berbunyi. Real Madrid menang atas Juventus dengan skor 2-0. Rekrut Antonio Rudiger, Real Madrid temukan leader. Antonio Rudiger jadi salah satu pembelian besar Real Madrid musim panas ini. Dia bakal mengisi jantung pertahanan Los Blancos untuk beberapa tahun ke depan. Transfer Rudiger jelas mencuri perhatian. Bek 29 tahun itu bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Premier League dalam beberapa tahun terakhir. Madrid beruntung bisa mendapatkan Rudiger dengan gratis. Situasi Chelsea saat itu tidak ideal. Ada gejolak internal, jadi mereka tidak bisa menawarkan kontrak baru untuk Rudiger. Musim belum dimulai, tapi Rudiger sudah menunjukkan potensinya sebagai pilar pertahanan dan sebagai pemimpin tim. Akhir pekan lalu, tepatnya Minggu 24 Juli 2022, Rudiger dipercaya turun sebagai starter dalam duel uji coba pramusim Barcelona versus Real Madrid di Las Vegas, Amerika Serikat. Meski belum sepenuhnya nyetel dengan tim, performa Rudiger terbilang mengesankan. Dia memaksimalkan kesempatan yang diberikan Carlo Ancelotti dengan sebaik-baiknya. Di laga tersebut, Rudiger dimainkan sebagai bek kiri. Tentu bukan posisi terbaiknya, namun dengan kondisi itu pun, Rudiger sudah bisa bermain sangat baik. Saya sangat menyukainya. Saya tahu bukan posisi terbaiknya, tapi dia bergerak sangat cerdas, ujar Ancelotti. Menariknya bukan hanya performa apik yang diberikan oleh Rudiger. Lebih dari itu, bek Jerman ini menunjukkan karakter yang tangguh dan kualitas sebagai pemimpin. Rudiger jelas termasuk pemain yang punya karisma di atas lapangan. Dia tidak takut beradu fisik dengan pemain lawan, bahkan jika harus sampai bersih tegang. Di laga kemarin, Rudiger maju pasang badan untuk membela Vinicius Junior yang menjadi sasaran tackle keras dari Barcelona. Dia bahkan terlibat adu tarik dengan Ronald Araujo. Keberanian Rudiger patut diacungi jempol untuk ukuran pemain baru. Dia bukan hanya bek tengah top, dia adalah seorang pemimpin baru di Santiago Bernabeu. Madrid kepicut Rudiger sejak 2016, akhirnya jodoh musim ini. Real Madrid sudah kepicut dengan Antonio Rudiger sejak tahun 2016. Usaha keras Madrid untuk mendapatkan Rudiger akhirnya membuahkan hasil pada musim panas ini. Rudiger bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini dengan status free transfer. Bek asal Jerman ini datang ke Santiago Bernabeu secara gratis usai kontraknya habis dengan Chelsea. El Real akhirnya bisa mendapatkan Rudiger setelah mengincarnya sejak 2016. Hal tersebut diungkapkan oleh agen Rudiger, Sahar Senesi. Madrid kepicut kepada Rudiger sejak bek 29 tahun itu masih bersatu sebagai pemain pinjaman di AS Roma dari VPB Stuttgart pada tahun 2016. Namun saat itu, Rudiger memilih bertahan di Roma dengan opsi permanen. Semusim berselang, ia justru menerima pinangan Chelsea. Madrid tak menyerah meski Rudiger akhirnya berlabuh ke Chelsea. Los Blancos berminat merekrut Rudiger pada tahun 2019. Kali ini hukuman larangan transfer yang diterima Chelsea jadi sandungan. Rudiger memilih bertahan di Stamford Bridge demi membantu The Blues. Madrid dan Rudiger kemudian baru berjodoh pada musim panas ini. Usaha keras Madrid di masa-masa sebelumnya untuk mendapatkan Rudiger pula lah yang menjadi pemulus Los Blancos.
Pihak Rudiger dan Madrid tak banyak menemui kendala dalam pembahasan transfer. Pasalnya mereka sudah menjalin komunikasi yang baik sejak Madrid berminat pertama kali dengan Rudiger 6 tahun yang lalu. Kontaknya langsung dengan Real Madrid dengan manajemen. Tidak ada kesulitan yang muncul karena kami telah melakukan kontak dengan klub sejak 2016. Ujar Senesi dikutip dari Kickers. Ketertarikan ini hampir berbuah hasil pada tahun 2019 sebelum larangan transfer untuk Chelsea datang dan Antonio tidak ingin memaksakan transfer karena menghormati Chelsea. Chelsea tidak akan bisa menandatangani penggantiannya pada saat itu. Jelasnya, Madrid bukannya tak mau beli penyerang baru, tapi Real Madrid tidak mau gegabah dalam mencari penyerang tengah pelapis Karim Benzema. Los Blancos hanya tak mau mengulang kesalahan yang sama di masa lalu yang berujung kerugian finansial bagi klub. Dilaporkan Marca, selepas kepergian Cristiano Ronaldo pada musim panas 2018, Real Madrid setidaknya 2 kali mendatangkan striker baru untuk menemani Karim Benzema. Pertama memulangkan Mariano Diaz, jebolan akademi yang saat itu sudah berseragam Lyon. Hasilnya tidak memuaskan. 4 musim berjalan, ia cuma tampil 59 kali dan mencetak 7 gol. Apes bagi Madrid, ia tampak tak betah menjadi cadangan, sementara di luar sana tak ada klub yang merekrutnya. Gagal di percobaan pertama, Real Madrid beralih ke Luka Jovic pada tahun 2019. Ia dibeli dari Eintracht Frankfurt seharga 60 juta euro dan dikontrak 6 tahun dengan gaji 6 juta euro. Hasilnya tidak kalah menyedihkan. Jovic hanya mencetak 3 gol dalam 51 laga, bahkan sempat dipinjamkan kembali ke Frankfurt selama setengah musim. Gagal memberi impresi bagus di era Zidane, hal itu juga tak berubah saat Madrid dilatih Carlo Ancelotti. Dua kejadian ini menjadi pembelajaran bagi Real Madrid. Mereka memilih berhati-hati dalam mencari pendamping Benzema. Idealnya, pemain tersebut masih muda dan potensial, namun bersedia menjadi berbagi peran atau menjadi pelapis selama Benzema masih oke. Kontrak Karim Benzema di Madrid tersisa sampai musim depan dan tak tertutup untuk diperpanjang. Di usia 34 tahun, ketajamannya tampak belum memudar. Hanya saja El Real kadang jadi kerepotan jika ia harus absen karena cedera. Meski begitu, Madrid memilih sabar. Karena setiap pembelian gagal, itu sama saja dengan menghamburkan uang. Ancelotti memang sudah mengatakan berhenti belanja, namun sisa waktu bursa transfer masih lama. Apapun bisa terjadi. Sejak gagal mengakuisisi Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain, belum ada lagi penyerang yang kencang dikaitkan dengan Real Madrid.